Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah statistika. Di pertemuan minggu ini kita akan lanjut tentang materi distribusi probabilitas diskrit. Setelah minggu yang lalu kita sudah membahas konsep dasar tentang probabilitas, tentang dasar-dasar probabilitas. Saya harap teman-teman sudah paham, ya minimal karena mata kuliah ini di program studi Hukum Keluarga Islam maupun beberapa program studi di Fakultas Syariah bobotnya cuma 2 SKS. Jadi ya minimal teman-teman di konsep probabilitas teman-teman paham mengenai konsep dasarnya aja. Apa itu probabilitas, kemudian cara mengukur probabilitas itu macamnya ada berapa macam dan lain sebagainya, seperti yang di video minggu yang lalu itu. Semoga teman-teman bisa memahami. Nah, di minggu ini kita masuk ke topik yang lebih teknis di dalam konsep probabilitas, yaitu adalah probabilitas diskrit. Nanti minggu depan ada bentuk distribusi probabilitas yang lainnya selain distribusi probabilitas diskrit. Apa itu distribusi probabilitas diskrit? Nah, nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu learning outcome atau istilahnya capaian pembelajaran, atau istilahnya apa yang teman-teman bisa kuasai setelah menyelesaikan materi ini. Yang pertama, nanti teman-teman setelah menyelesaikan materi ini, teman-teman mampu mengidentifikasi karakteristik distribusi probabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan perbedaan distribusi probabilitas diskrit dengan distribusi probabilitas kontinu. Itu yang kedua. Jadi nanti teman-teman bisa tahu apa itu probabilitas diskrit. Kemudian yang ketiga, menghitung rata-rata distribusi probabilitas diskrit tentunya. Kemudian yang keempat, menghitung variansi dan nilai standar deviasi dari distribusi probabilitas diskrit. Kemudian yang keempat, menjelaskan dan menghitung probabilitas untuk distribusi binominal. Yang keenam, menjelaskan dan menghitung probabilitas untuk distribusi Poisson. Khusus poin learning outcome yang kelima dan yang keenam, ini nanti tidak saya sampaikan di dalam video, tapi nanti mungkin akan saya sampaikan dengan menggunakan metode yang berbeda. Jadi nanti ada latihan soal dan lain sebagainya, ya nanti kita akan sharing berdiskusi di kelas virtual kita. Oke teman-teman, langsung saja. Apa itu distribusi probabilitas? Secara khusus apa itu distribusi probabilitas diskrit? Tapi sebelum kita mengenal distribusi probabilitas diskrit atau probabilitas diskrit, kita pahami dulu tentang apa itu distribusi probabilitas. Di sini di dalam slide ini saya menjelaskan bahwa distribusi probabilitas adalah sebuah urutan hasil berikut nilai probabilitas yang akan muncul dari sebuah percobaan yang dilakukan. Masih ingat kan tentang distribusi frekuensi? Penting mengingat makna distribusi karena secara esensial makna distribusi dalam kedua materi ini sama. Jadi di dalam definisi yang saya tuliskan ini teman-teman, distribusi probabilitas adalah sebuah urutan hasil. Jadi bedanya kalau di distribusi frekuensi itu kan hasilnya bentuknya bukan merupakan nilai probabilitas. Minggu yang lalu kita paham bahwa nilai probabilitas rentangnya 0 sampai dengan 1. Kalau di dalam frekuensi kan tidak begitu, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, 10. Nah, bedanya cuma itu, tapi makna distribusi hasilnya sama. Jadi misalkan ada suatu nilai yang terdistribusi, nilai distribusinya tinggi. Oh, berarti di situ nilai itu adalah nilai yang paling banyak muncul gitu. Intinya begitu. Nanti ilustrasinya akan di belakang ada. Kemudian penting juga memahami karakteristik dari distribusi probabilitas ini, khususnya distribusi probabilitas diskrit. Karakteristik yang pertama sama dengan konsep probabilitas yang kita pahami minggu yang lalu, bahwa nilai probabilitas hasil yang muncul berkisar dari angka 0 sampai dengan 1. Ya, jadi di dalam nilai probabilitas kita tahu ya bahwa nilai probabilitas itu kan rentangnya 0 sampai dengan 1. 0 maknanya bahwa tidak mungkin, 1 itu sangat mungkin. Jadi nilai probabilitas hasil itu rentangnya ya 0 sampai dengan 1. Kemudian masing-masing outcome bersifat mutually eksklusif. Nah, ini khusus untuk distribusi diskrit. Distribusi diskrit itu adalah distribusi yang sifatnya terpisah itu. Misalkan kayak contoh kasus itu adalah pelempar koin ya, kayak pelemparan koin misalnya. Koin itu kan punya dua sisi. Misalkan uang 100 rupiah itu, koin uang 100 rupiah itu kan punya dua sisi ya. Sisi yang satu adalah gunung, sisi yang satunya adalah rumah.
Kalau misalkan kita lempar, kalau sudah keluar gunung ya nggak mungkin keluar rumahan gitu dalam waktu yang bersamaan loh ya. Kan nggak mungkin kan dua sisi itu, misalkan kita lempar koin ke atas kemudian nanti sampai ke bawah hasilnya muncul gunung dan rumah, kan nggak mungkin karena koinnya cuma satu, kecuali kalau koinnya dua kan gitu. Nah dalam konteks ini kan koinnya satu misalnya, makanya dikatakan mutually eksklusif. Kemudian yang ketiga itu urutan hasil nilai probabilitas bersifat exhaustive. Nah ini bedakan, kalau outcome-nya tadi mutually eksklusif, jadi keluarnya satu hasil itu meniadakan hasil yang lainnya. Tapi kalau urutan hasil nilai probabilitas, urutan hasilnya, jadi hasilnya kemudian sudah direkap, nah ini tidak mutually eksklusif karena kan sudah dalam bentuk data, sudah dalam bentuk list, sudah dalam bentuk urutan, jadi sifatnya adalah exhaustive. Jadi urutan hasil ini bisa dijumlahkan. Ingat, bedakan. Yang bersifat mutually eksklusif adalah outcome-nya, sedangkan urutan hasilnya bersifat exhaustive. Gitu teman-teman, karakteristik dari distribusi probabilitas diskrit. Oke, kita langsung ke contoh aja. Dalam proses percobaan 3 kali pelemparan koin. Maksudnya gini, koinnya satu sih, tapi dalam setiap sesi itu ada 3 kali lemparan. Misalkan kita dalam satu permainan, misalkan ya, saya yang pegang koinnya, saya pegang satu koin. Tapi dalam satu sesi itu terdapat 3 kali lemparan. Jadi misalkan, satu sesi ini misalkan, saya lempar satu kali. Apa munculnya? Kemudian saya lempar yang kedua, kemudian saya lempar yang ketiga. Nah, sampai dengan lemparan ketiga itu satu sesi. Kemudian kita menginjak ke sesi selanjutnya ya 3 kali lemparan lagi gitu. Jadi maksudnya proses percobaan 3 kali pelemparan koin ini maksudnya adalah dalam setiap sesi itu ada 3 kali pelemparan. Paham ya teman-teman? Ini adalah contoh kasusnya. Nilai distribusi probabilitas munculnya sisi G dari hasil percobaan tersebut adalah, ini contoh. Misalkan ya kita berandai-andai bahwa nilai distribusi probabilitas munculnya sisi G dari hasil percobaan tersebut adalah, perlu diperhatikan koin tersebut memiliki dua sisi, yaitu gunung dan rumah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi pada setiap pelemparan memiliki dua kemungkinan hasil yang muncul nantinya. Kalau tidak G ya R. G ini gunung, R itu rumah. Jikalau setiap pelemparan memiliki dua kemungkinan hasil, maka dalam 3 kali pelemparan dalam setiap sesinya memiliki 8 kemungkinan hasil yang muncul. Nah ini teman-teman bisa belajar di materi yang kemarin tentang kombinasi dan permutasi itu. 2 kali 2 sama dengan 8. Dan berikut 8 kemungkinan hasil tersebut. Nah ini misalkan ya, ini kemungkinan yang mungkin bisa muncul. Sesi yang pertama pelemparan 1 mungkin muncul G, kemudian kedua G, jadi 3 kali lemparan dalam satu sesi itu muncul G semuanya misalkan itu. Kemudian sesi kedua R semuanya. Kemudian sesi ketiga pelemparan pertama G, pelemparan kedua R, pelemparan ketiga R itu, sampai dengan sesi ke-8 itu. Ini adalah kemungkinan hasilnya teman-teman. Nah ini dapatkan dari mana sih Pak? Ini kan didapatkan dari materi yang tentang kombinasi dan permutasi yang kemarin tuh teman-teman. Nanti lebih jelasnya nanti kita bisa berdiskusi lah di kelas virtual kita soal ini. Nah dalam contoh soal kita tadi kita kan berbicara bahwa jumlah munculnya gambar G ya, sisi G ya. Di sini bisa kita lihat bahwa jumlah G yang muncul sama dengan 0, itu kita bisa lihat probabilitasnya berapa. Di sini kan yang muncul G0 itu kan yang nggak muncul G sama sekali itu kan cuma 1. Ya 1/8. 8 ini dari mana? 8 ini dari kemungkinan hasilnya ini. 8. 0,125. Munculnya G1 itu berapa? Ada 3 kali, 1, kemudian 2, 1, 2, 3. Misalkan ya, ini misalkan 3. Ya ini kita bisa lihat di gambar ini ya teman-teman. Tadi munculnya G itu 1 kali, itu kita bisa lihat di sini 1, kemudian 2, 3, yaitu 3 G itu kali 3 bagi 8 0,375. Kemudian munculnya G 2 kali, kita bisa lihat. G 2 kali ini 1, kemudian 2 sama 3 ya, 3 kali juga. Jadi sama 3 bagi 8 0,375. Kemudian munculnya G 3 kali, jadi dalam setiap sesi itu dalam 3 pelemparan koin itu G semuanya itu 1 kali. Jadi 1/8 0,125. Nah, ini adalah probabilitas hasilnya. Nah, kemudian kita bisa membuat semacam distribusi, teman-teman. Nah, nanti akan dibentuk grafik distribusinya seperti ini. Nah, ini adalah sisi yang vertikal ini adalah jumlah G yang muncul. Ini 0, 1, 2, 3. Ini adalah probabilitasnya.
probabilitas kemungkinan kemunculan G. Munculnya G sebanyak 0 kali itu kan probabilitasnya 0,125. Ada di sini 0,125. G muncul 1 kali itu 0,375. G 2 kali 0,375. G 3 kali itu 0,125. Jadi dari hasil distribusi ini kita bisa melihat itu. Nah, kemungkinan misalkan ada tebakan misalkan kira-kira dalam setiap sesi 3 kali lemparan itu kira-kira akan muncul G 3 kali itu peluangnya berapa gitu. Peluangnya cuma sekitar 0,125 atau misalnya 12%. Ya kecil memang. Nah, kalau misalkan muncul G 1 kali itu berapa? Itu peluangnya adalah 0,375 atau 37,5%. Jadi lumayan besar. Jadi dari sini gambaran ini sebenarnya kita kalau misalkan kita bermain gitu. Misalkan saya dan Anda bermain tebak-tebakan itu, distribusi probabilitas ini bisa dijadikan pedoman itu untuk tebakan kita. Tentu tebakan kita akan memilih yang memiliki distribusi probabilitas yang paling tinggi seperti ini. Tentu tebakan kita ada di sini. Gitu ya teman-teman. Paham ya tentang distribusi probabilitas. Nah, berkaitan dengan distribusi probabilitas diskrit. Diskrit yang dimakna diskrit itu apa? Diskrit itu terpisah teman-teman. Terpisah misalkan kayak contoh kasusnya adalah pelemparan koin itu. Pelemparan koin itu kan terpisah. Gambar G dan R itu kan bersifat mutually eksklusif itu. Maksudnya ya terpisah itu. Nggak bisa GR gitu, nggak bisa kombinasi G dan R itu kan nggak. Jadi ini sifatnya adalah kalau teman-teman dulu belajar skala pengukuran ini kan sifatnya adalah kategorikal atau skalanya adalah nominal itu, diskrit itu ya. Memang probabilitas diskrit itu untuk contoh kasus yang seperti ini. Ya tidak kemudian koin kayak gitu-gitu itu. Kalau misalkan angka, itu beda lagi, itu bukan distribusi probabilitas diskrit. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, kemudian kita bisa menghitung rata-rata distribusi probabilitas diskrit. Rumusnya adalah mu, ini mu teman-teman dibaca mu sama dengan sigma X kali P X kali distribusi probabilitasnya. X-nya ini adalah jumlah G yang muncul tergantung kasusnya apa. Dalam konteks kasus ini adalah jumlah G yang muncul. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Misalkan jumlah G yang muncul 0, probabilitasnya tadi kan 0,125. Nah, kita hitung dulu X kali PX-nya. Ini kalikan ini 0,0. Kemudian ini jumlah G yang muncul 1, kian kan tadi. Kemudian ini kalikan ini. Ya, kemudian nanti untuk mencari nilai rata-rata distribusi probabilitas diskrit itu kita jumlahkan ini. Jadi secara rata atau expected value-nya distribusi probabilitas diskrit ini 1,5 atau dengan kata lain expected value atau nilai yang diharapkan munculnya gambar G itu sebesar 1,5. Jadi kemungkinan itu ya minimal dalam 3 kali pelemparan itu pasti akan muncul 1 kali lah, karena rata-ratanya 1,5. Ini bisa buat tebak-tebakan gitu. Maksudnya dengan nilai 1,5 ini kan kita bisa mengatakan bahwa minimal dalam setiap 3 kali percobaan dalam setiap sesi itu akan muncul nilai G itu ya minimal 1 gitu ya teman-teman. Kemudian ini standar deviasi dari nilai probabilitas diskrit. Rumusnya seperti ini. Sigma kali X min mu kuadrat kali PX. Nah, rumusnya ini adalah ilustrasinya. Ini adalah hasil dari kasus yang tadi pelemparan 3 koin tadi. Nah, teman-teman bisa melihat di modul untuk lebih jelasnya penjelasan tentang perhitungan ini. Nah, kita ketemu di sini adalah nilai standar. Sebenarnya kan ini kalau dikuadratkan ini variansi teman-teman. Kalau kita mau mencari standar deviasi berarti kita akar pangkat 2 dulu. Berarti ini kan hasilnya ini nih 1,13. Ini baru nilai variansi ini. Kalau kita mau mencari standar deviasi berarti ya 1,13 ini kita akar pangkat 2 jadi 1,06. Jadi tadi ketemu rata-rata probabilitas diskritnya 1,5 dan nilai standar deviasinya 1,06. Teman-teman sudah paham ya makna dari standar deviasi itu apa? Oke teman-teman, mungkin sekilas seperti itu aja pengantar untuk materi distribusi probabilitas diskrit. Nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi melalui kelas virtual kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.